Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Jonathan dalam Warta Berita PTS tanggal 6 Februari. Masa udara beku akan segera tiba dan menyebabkan suhu hari Sabtu anjlok hingga mencapai 9 derajat Celcius. Salju juga berpeluang turun di area pegunungan di atas ketinggian 1.500 meter di kawasan utara. Front awan dan kadar kelembapan tinggi meningkatkan curah hujan di wilayah sentral ke utara dan timur. Hujan singkat sporadis juga berpeluang turun di kawasan sentral dan selatan. Masa udara beku akan tiba tanggal 7 besok, menyebabkan suhu turun drastis. Periode terdingin diperkirakan berlangsung dari Minggu malam hingga Senin subuh dengan suhu terendah di kisaran 9 hingga 11 derajat Celcius. Salju juga berpeluang turun di pegunungan wilayah utara di atas ketinggian 1.500 meter. Masa udara beku mulai melemah pada Senin subuh, uap air berkurang, suhu berangsur menghangat. Selain itu, kabut tebal pagi hari akan menyelimuti Kinmen, Matsu, dan kawasan utara selama beberapa hari mendatang. Kasus oknum tak bertanggung jawab yang memancing cacing pasir di zona pasang surut dengan menggunakan bahan kimia terlarang asam karbol dilaporkan terjadi di Desa Makang, Distrik Kong Liao, Kota New Taipei. Hal ini membuat air laut tercemar dan menyebabkan kawanan ikan dan kepiting mati keracunan. Untuk sementara ini, lurah telah meminta warga untuk tidak mengumpulkan rumput laut di area terkait agar tidak mengalami keracunan. Sejumlah oknum tidak bertanggung jawab diduga menggunakan bahan kimia asam karbol untuk memaksa cacing pasir keluar dari lubang pada zona pasang surut. Lurah Desa Makang mengecam ulah ini telah merusak zona pasang surut yang kaya akan ekosistem dan merupakan kawasan yang dilestarikan. 潮间带的是所有很多动植物、鱼虾贝类、产卵呼吁小 baby 的地方这捕虾业者为了抓这些海虫，毒死那些生物，毒死那些动植物，真的是实在天理不容了。 Warga jengkel saat menemukan banyak ikan, kepiting, bahkan belut mati. Area tersebut diduga tercemar bahan kimia. Sejumlah teripang juga ditemukan dalam kondisi sekarat di sekitarnya. Petugas segera mengambil sampel untuk menguji kualitas air guna memastikan sumber polutan. 通常是躲在沙子里面，所以基本上我们很难抓到它们。它们全部都跑出来就不正常，而且现在又是白天，就理论上白天不会出现。 Perairan yang relatif hangat di daerah ini mendukung pertumbuhan cacing pasir yang kerap digunakan sebagai umpan pancing. Namun penggunaan zat kimia terkontrol jenis asam karbol untuk memaksa cacing pasir keluar berakibat fatal bagi biota lain seperti ikan dan kepiting. Lurah memperingatkan bahwa insiden serupa telah berulang kali terjadi. Untuk sementara warga diminta jangan mengambil rumput laut agar tidak keracunan. Sebagai tindak lanjut kasus serangan acak di stasiun MRT Taipei akhir tahun lalu, Pemkot Taipei dan New Taipei meluncurkan latihan simulasi penyerangan beruntun di sejumlah MRT tahun ini. Namun peringatan pertama yang dikirim ke ponsel warga oleh Pemkot New Taipei tidak menyertakan kata latihan dalam isi pesan, sehingga warga menyangka telah terjadi serangan nyata. Pelaku tiba-tiba menyerang penumpang di peron MRT Sanchong Elementary School dengan pisau. Warga panik dan melarikan diri. Petugas membawa tongkat anti huru-hara dan berusaha melumpuhkan pelaku. Polisi segera menggunakan semprotan cabai dan melumpuhkan pelaku dengan taser. Tim penyelamat juga datang merawat korban luka. Namun pelaku lain melanjutkan aksinya di stasiun MRT Ta Chiao Tou. Petugas stasiun MRT segera mengevakuasi penumpang, namun pelaku nekat menyandera warga dan bersitegang dengan polisi. Pada momen kritis ini, polisi menembak mati pelaku dan berhasil mengendalikan situasi. 突发状况随时都很有可能出现，那我们平常就有那种危机意识。 Latihan diwarnai sedikit insiden teknis. Seperti sebelumnya, pesan peringatan dikirim kepada warga dalam radius 500 meter. Namun pesan pertama tidak mencantumkan kata latihan, sehingga warga sempat panik. Departemen Pemadam Kebakaran Kota New Taipei menekankan, kedepannya akan meningkatkan pelatihan bagi semua personel. Menyusul serangkaian serangan acak di Tainan dan insiden penyerangan terhadap polisi di Miaoli baru-baru ini, aparat kepolisian di seluruh Taiwan akan memperketat dan meningkatkan frekuensi patroli di lokasi ramai seperti pasar dan stasiun transportasi umum, terutama saat menjelang liburan Imlek. Bunga sakura di seluruh Taiwan sudah mulai bermekaran. Festival sakura di Taman Lohas Distrik Tonghu, Kota Taipei juga sudah dimulai. Deretan sakura merah muda di sepanjang jalan menarik pengunjung untuk berfoto dan menikmati panorama yang syarat akan nuansa musim semi ini.
Sakura warna merah muda mulai bermekaran dan menarik pengunjung untuk mengabadikan momen romantis ini. Hamparan sakura di sepanjang tepi sungai merupakan daya tarik utama Taman Lohas di distrik Tonghu, menjadikannya tempat ideal untuk berburu sakura menjelang musim semi. Bunga sakura tahun ini sudah mulai bermekaran dan menawarkan pesona merah muda nan menawan. Sekitar 4.000-an pohon sakura di area wisata Caopingtou, Kabupaten Nantou mulai bermekaran. Varietas sakura setempat sangat beragam dan dapat dinikmati hingga awal Maret, menjadikannya tempat rekreasi ideal bagi keluarga selama liburan Imlek. Lubang amblas seluas 3 hektar dengan kedalaman 100 meter ditemukan di Provinsi Aceh. Sejak tahun 2000, skala lubang ini terus meluas dan membahayakan perumahan serta sarana umum di sekitarnya. Oleh sebab itu, Pemda telah meminta bantuan dari pemerintah pusat. Lubang amblas raksasa di wilayah Aceh Tengah memutus akses jalan raya dan berdampak pada tiang listrik bertegangan tinggi ini. Lubang amblas ini telah terbentuk selama lebih dari 25 tahun, dimulai dari pergeseran lapisan tanah yang kemudian mulai retak sejak 2 tahun berikutnya. Berhubung area tersebut merupakan kawasan vulkanik, tanahnya terdiri dari serpihan dan abu vulkanik yang mudah runtuh jika kena air. Dalam 6 tahun terakhir, skala lubang meluas dari 2,7 hektar menjadi 3 hektar. Pembatas dan papan peringatan dilarang mendekat dipasang sejauh 10 meter dari tepi jurang guna mencegah warga memasuki kawasan berbahaya. Hujan lebat di Sumatera sejak akhir 2025 hingga awal 2026 menyebabkan sejumlah besar air merembes ke dalam tanah dan memicu longsor skala besar. Saat ini area longsor kian mendekati pemukiman warga dan tiang listrik. Menanggapi hal ini, PLN segera melakukan relokasi tiang listrik. Untuk menghindari bencana sinkhole ini terhadap Tower 76, kami juga lakukan pembongkaran atau dismantling setelah konduktor kami pindahkan ke tower emergency. Lubang amblas menyebabkan akses jalan dari Aceh Tengah ke Kabupaten Bener Meriah terputus. Tak mampu menangani bencana skala besar ini, Pemda telah melapor ke pemerintah pusat untuk bantuan personel dan sumber daya. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan pameran anggrek di kota New York. Kita sual lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.